Sorry bro, balik lagi di MR Motorshop 58. Kali ini kita mau review nih bro, Neo Ninja 250. Kalau dilihat sekilas ini kayak Neo Ninja 250 yang dulu kita review punya Bang Abdul. Sekarang ini punya customer spesial. Jadi dia order, pertama dia nanya via WA, nanyain stok. Habis nanya stok langsung ngilang bro di WA, kagak balas-balas lagi tuh. Tiba-tiba langsung datang ke bengkel. Mantap nih buat ownernya, datang ke bengkel karena pengerjaannya juga lumayan berat. Ini ganti selang rem juga yang ABS kita harus ganti. Akhirnya motornya dinepin bro selama sekitar 2 harian ya. Pertama paket pengereman, depan belakang Brembo, terus koplingnya pakai Ako 1. Cuma di 4 item aja. Akhirnya kita rekomendasi part lainnya, akhirnya jadi keren kayak gini bro. Mantap jiwa pokoknya. Kita review bagian depan. Untuk bagian depan nih bro, ini pistonnya dia udah pakai bawaan, pakai MRA, made in Jerman. Lumayan kelihatannya lebih sporty, lebih keren, lebih enak dilihatnya. Dan spionnya pakai spion JetX buat kejar tampilan yang lebih sportback, lebih moge look. Kelihatannya lebih enak ya, lebih hidup, lebih cakep daripada spion orinya yang baplang. Kalau pakai spion ini kelihatannya lebih wah, enak lah pokoknya. Ini bro, standnya kayak gini. Cakep, nggak kelihatan maksa, logokan juga dapet. Dan ini banyak yang nanya ini bisa ditekuk nggak sih? Ini bisa ditekuk bro. Tekuknya juga rada keras karena ini spionnya berat, jadi agak sedikit seret biar nggak goyang-goyang spionnya bro. Lagi kecepatan tinggi. Tuh. Mantap kan? Jadi buat kalian yang mau upgrade spion pakai spion yang lebih besar, tapi nggak terlalu besar sih ya. Buat ngejar aura sportnya, aura moge looknya bisa disikat nih bro spionnya. Ini kita lagi promo 1,2an aja ya. Bisa gunain buat semua motor. Nanti paling penyesuaian lubang aja. Spion, pisau MRA, enak lihatnya. Lalu terpasang juga winglet, ini dari karbon. Spakbor depannya juga karbon, dari karbon parts. Lalu untuk bagian bawahnya nih bro. Bagian bawahnya ini udah terpasang kaliper Brembo P4 3034. Lalu selang remnya Hell Performance dan disnya Brembo. Mantap ya. Jadi ini kalipernya kaliper fix. Yang dis bawaan sih udah floating, tapi dia semi floating. Dia nggak terlalu bergerak bebas bro. Jadi pengereman kayaknya kurang mantap kali ya. Akhirnya kita rekomendasiin pakai disnya Brembo. Ini full floating. Jadi ini gerak ya bro. Dia punya space bebas. Dia bisa goyang-goyang. Si kalipernya diam. Dia nggak bakal bergerak, jadi si disnya ini yang nyesuaiin. Jadi kalian yang udah upgrade kaliper Brembo biar pengeremannya lebih mantap, lebih nyaman, upgrade sekalian disnya bro. Ini original Itali, full floating, dia bergerak bebas. Ini ada namanya friction plate, lalu dihubungkan dengan repeating, dan ini centerpiece. Bahannya aluminium, dia cepat ngelepas panasnya, lebih baik dibanding yang bawaan Kawasaki bro. ABS-nya tetap hidup, berfungsi normal. Cakep ya. Udah full Brembo, enak dilihatnya, keren. Mantep lah pokoknya. Pertama ditawarin pelek nih bro, ownernya. Kita tawarin pelek, kagak mau ownernya. Kita tawarin pelek yang 2 jutaan. Kita tawarin dis yang 4 jutaan, dia mau. Langsung kita gas. Cakep dilihatnya, anodesnya juga keren, mantap. Pengeremannya juga dijamin mantap. Bracketnya pakai WR3, plug and play, jadi tinggal pasang aja ya bro. Dan selang remnya pakai Hell. Kenapa sih selang rem Hell mahal? Karena dia udah kualitas dunia bro. Dia seratnya serat baja. Jadi kalian yang sering perjalanan jauh, sering macet-macetan, sering touring, kalau udah pakai Hell itu nggak bakal ngalamin namanya pengereman yang ngempos atau ngelos ya bro. Karena dia bagian dalamnya ini udah seratnya serat baja. Diameter dalamnya lebih kecil dibanding bawaan. Jadi tekanan fluida minyak remnya itu lebih dapat, lebih berisi dan lebih mantap. Jadi buat teman-teman 150 cc atau 250 cc yang udah sering main ke bengkel,
Kalau kalian mau upgrade pengereman, udah dengar kata Brembo, dijamin mantap bro. Kualitasnya itu udah nggak diraguin lagi. Dijamin buat feel pengereman kalian makin nyaman, makin mantap. Kalian sering reading kecepatan tinggi, coba kalian nanti bedain antara kaliper standar dan kaliper Brembo. Dijamin tuh beda banget feelnya. Gue udah nyobain sendiri, dari pengereman standar ganti ke Brembo itu lebih dapet bro. Apalagi kalian yang benar-benar cinta banget sama nih motor, sering reading sama motornya, pasti perbedaan apapun, sedikit apapun, kalian pasti bakal ngerasain kayak gitu bro. Soal rasa, soal kenyamanan, dan fashion juga pastinya. Dan untuk di bagian depan nih bro, ini udah terpasang radiator guard dan engine grill buat ngelindungin si mesin dari kotoran. Kalian pernah ngeliat kan mesin yang ada bintik-bintik hitamnya? Jadi itu kotoran kerikil yang nempel ke mesin dan itu jadinya susah bro, jadi noda yang membandel. Jadi kalau pakai ini, noda-noda itu pasti nggak bakal nempel ke mesin. Karena susah dibersihinnya bro, di steam juga susah. Kalian pakai ini, mesin terlindungi. Dan bro, itu buat override nggak sih? Enggak lah, karena ini masih ada lubang-lubang sirkulasi udaranya. Udara tetap masuk, tetap bisa ngedinginin mesin dan ngedinginin radiatornya bro. Kayak gitu. Langsung sikat nih bro, paket pengereman Brembo-nya. Dijamin mantap. Feel dapat, fashion dapat, nyaman dapat. Dan untuk di bagian kokpit nih bro, bagian kokpit ini udah terpasang gas spontan dari KTC, hand gripnya pakai domino, terus pakai lever buat juga karbon buat melindungi tangan kalian dari benturan. Kalian lagi reading, kalian lagi bengong atau gimana, kalian ngehantam sesuatu, pasti ini yang bakal melindungi tangan kalian dan master rem kalian kayak gitu bro. Gak cuma sekedar fashion, tapi punya fungsi penting bro, dibanding cuma pakai jalur-jalur stang biasa ya. Master remnya nih bro, kita pakai Brembo ECS 19 Passacorta. Walaupun single kaliper, ini pistonnya kan 19 mm, lebih gede. Ini bisa di setup bro di 3 mode pengaturan ini. Ini ada 3, normal, sport, race. Jadi kalian tinggal nyesuaiin feel pengereman yang menurut kalian nyaman. Normal itu buat ya jalan-jalan santai, sport udah lumayan sedikit tarik gas, itu buat kalian nyentul. Mau kecepatan tinggi pakainya rest, jadi lebih sensitif. Dan di sini juga ada 2 pengaturannya. Di sini ya bro, 18-20. Ini kalian buka, nanti ada obeng min kecil, itu kalian bisa setup juga untuk atur kesensitifan pengereman kalian nih di sini bro. Ini original Brembo Italy. Kalian yang punya fashion bagus, untuk kenyamanan, ada rezeki lebih, langsung disikat. Gas spontannya pakai KTC biar perputaran gas makin padat, jadi bejek gas nggak perlu dalam-dalam. Tampilannya juga lebih racing look bro, lebih mantap ya. Lalu free tanknya pakai Lectec. Kalau udah pakai Lectec sumpah enak banget lihatnya, jadi lebih klop. Untuk aksen merahnya dari segi lever guard, gas spontan, lalu free tanknya merah-merah jadi matching, nggak terlalu banyak warna, nggak kelihatan norak, tapi dilihatnya itu mewah bro, mewah banget. Tabungnya udah pakai Lectec original Italy, bahannya ini ya aluminium ergal, lalu innernya pakai Brembo. Ini kuat banget, jadi kalau kalian jatuh kebentur ini nggak bakal hancur bro, jamin mantap. Lalu ini terpasang juga holder handphone. Kalian sering reading jauh, nggak tahu jalan, pakai ini dijamin aman bro. Jadi tinggal ini juga kunciannya dia pakai baut. Kemarin ada anak bengkel, dia pakai HP di sini, dijepit, terus dia crash bro. Dia crash, alhamdulillah tuh HP-nya nggak jatuh. Jadi dia benar-benar ngunci handphone nggak bakal jatuh atau mudah dirampas sama seseorang, karena dia kunciannya pakai baut. Kalian reading jalan jauh, jalan malam, lagi touring, lagi kalian nggak tahu tracknya, kalian taruh HP di sini, kalian lihat Google Maps, jadi kalian lebih cepet sampai tujuan dengan selamat pastinya. Dan ini untuk kopling kita terpasang Ako 1, pivotnya dia 24, warna merah juga biar nyambung, hand gripnya domino, lalu pasang lever gua juga yang karbon biar kelihatannya lebih mewah. Koplingnya juga empuk, cukup 1 jari aja ya bro ini. Jadi pertama ini ya pakai kopling hidrolik,
karena dan mereknya juga kurang bagus, akhirnya rekomendasiin pakai Ako 1 bro. Karena menurut gua pribadi kalau kopling hidrolik itu riskan bocor bro, apalagi kalian yang sering tarik kopling terus macetan ibu kota, kalian mau feel kopling kalian makin ringan, lebih baik pakai Ako 1 aja cukup dibanding yang hidrolik. Karena udah sering datang ke bengkel, dia pakai kopling hidrolik, ya sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan dia punya problem itu seal bawahnya sering bocor. Padahal pakai brand bagus ya bro, brandnya nggak gue sebutin karena itu menurutku bagus, udah punya nama, tapi tetap aja kurang apa ya, kurang rekomen. Lebih baik kalian pakai Ako 1, kalian reading macet-macetan ibu kota yang macetnya 1-2 jam, kalian pakai Ako 1 itu lebih enak, lebih nyaman. Walaupun harganya lumayan, tapi kalian ngerasain kenyamanannya, kalian ngerasain benefitnya, keuntungannya, pasti itu terbayar bro. Lalu untuk bagian tangki, ini udah terpasang tank grip dari WR3. Jadi kalian lagi reading, jepit tangki kalian lebih lengket ya. Jadi kalian lebih nyatu sama motor kalian, dan cat tangki juga bakal lebih awet. Ini juga udah terpasang underbone-nya pakai WR3, dia lebih naik ke atas, posisi kaki lebih naik ke atas, dan dia lebih enak ngejepit tangkinya bro, lebih mantap. Lalu ini underbone udah pakai WR3, master rem belakangnya udah pakai Brembo juga nih, rem Brembo original Itali. Skill pengeremannya lebih dapet, kalau bisa dibilang lebih sensitif ya, lebih mantap dibanding yang ori. Stang remnya Hell Performance juga, di ABS lari ke atas untuk modul ABS-nya, lalu dari modul ABS baru ke bawah. Jadi enak dilihatnya, aksen selang rem merahnya itu nyempil tapi mantep, keren. Feel pengerem lebih nyaman. Kalau kalian mau nyobain, kalian bisa datang ke bengkel, cobain motor-motor yang ada di bengkel. Apa bedanya pengereman standar sama Brembo? Pasti itu beda banget. Keren kan stang remnya merah-merah. Ini original made in UK. Kalian sering ring jauh, jalan jauh, touring jauh, dijamin pengereman kalian bakal konsisten terus bro. Minyak rem panas, kalau pakai Hell itu nggak ada apa-apanya, dijamin kuat. Untuk knalpot, ini udah terpasang R9 exhaust H2SS. Mau kita Jackson, kalian nyari knalpot R9 di bengkel kita itu ready ya bro. R9 exhaust H2SS, R9 GP, lalu knalpot R9 yang lainnya juga bisa di PO-in di tempat kita. R9 yang 2 tak juga bisa di PO-in, kalian tinggal order aja ke bagian admin kita. Lalu knalpot ProLiner kita juga ready. Ini kita coba Jackson ya, R9 exhaust di Neo Ninja 250. Jacksonnya seperti ini bro. Jadi kayak gitu Jacksonnya bro. Kalian cari knalpot kualitas lokal, brand lokal tapi punya kualitas, kalian bisa lirik nih bro. Karena naik host atau enggak Respro bisa. Ini full bagian ujung end capnya ini karbon, ratanya mewah. Lalu ada pipo guardnya juga, ini karbon. Ini bahannya aluminium stainless 304 anti karat, dan finishingnya juga ini finishingnya pabrikasi. Jadi rekomen lah pasti. Lalu untuk di bagian bawah, ini ada kecil-kecil tabung. Ini dari Itali bro. Ini fluid tank Lectec Racing. Kalau yang depan itu gede, kalau yang belakang itu dia lebih kecil ukurannya. Jadi aksen warna merah yang keren banget. Apalagi dari Itali ya. Suka banget sama desainnya. Jadi kelihatan motor kelihatannya cakep aja dah, mewah. Lalu untuk bagian pengereman belakang, ini pakai Brembo P230.
Stang remnya Hell, bracketnya WR3. Ini plug and play. Jadi kalian yang ngerasa rem belakangnya kurang mumpuni, kurang pakem, kurang nyaman, kalian bisa upgrade ini bro, Brembo. Ini plug and play, tinggal pasang aja. Semua motor 150, 250 sampai 600 cc juga kita ready bracketnya. Kalian tinggal tanya aja admin WA-nya. Pasti kita ready. Stang remnya Hell, leading jauh, kalian lebih aman, lebih nikmat. Kalian rasain feel pengeremannya itu pasti bakal beda banget sama yang standar. Udah kualitas dunia sih ya, udah nggak perlu diraguin lagi. Jalur pedoknya pakai WR3 hitam biar lebih mantap. Dan buat kalian yang mau kelihatan armnya lebih berisi, lebih berotot, ini ada Hager arm ya bro. Jadi ini semacam cover terbuat dari fiber, jadi nutupin arm dengan lekukan yang lebih padat. Ini cover arm Neo Ninja, bisa digunakan juga buat Ninja V-Out. Untuk motor lainnya juga ready. Kalau misalnya arm standar kan cuma biasa bawah, udah pakai cover itu lebih padat bro, ke atas. Mantap dilihatnya. Tuh. Kalian bedain sama arm standar kalian, pasti beda. Kelihatannya kayak ganti arm, padahal ini cuma sekedar cover bro. Kita ready di bengkel. Harganya cuma 200 ribuan ya, 220. Kalian mau upgrade, mau kejar look yang lebih berisi, lebih padat untuk tampilan armnya, kalian bisa pakai ini bro. Lakukannya lebih padat, lebih enak dilihatnya, dijamin mantap. Ini tinggal ganti pelek aja nih, sumpah. Auto kece parah nih motor. Ini masih standar. Kata ownernya nunggu bannya habis. Oke siap, kita tungguin ya bang. Nunggu bannya habis, langsung upgrade pelek sama ban. Kita tungguin, kita udah save nomornya. Lalu gear belakang ini pakai WR3, rantainya pakai O-ring SRO. Kenapa sih ganti WR3? Dari segi tampilan juga cakep, anodisnya warna gold, dan ini lebih ringan bro. Walaupun kalian ganti ukuran gear aluminium, misalnya kalian ganti ukuran gear biasa, ukuran gear baja yang berat 45, kalian ganti pakai gear aluminium ukuran 44, itu feelnya juga nggak terlalu beda ya. Walaupun kalian kecilin, seharusnya performa motor kalian jadi lebih berat, tapi itu bakal berasa sama bro, ringan. Karena ini benar-benar bedanya sampai 30% ringannya. Semakin ringan sebuah beban, apalagi bebannya itu berputar, itu bakal berpengaruh besar terhadap performa sama akselerasi motor kalian. Ditambah rantainya juga O-ring, ini juga lebih senyap, lebih adem. Tampilannya juga gold, jadi catching banget sama motornya. Kalau yang O-ring kan rantainya hitam, apalagi kurang enak dilihatnya ya. Kita rekomendasi rantainya pakai O-ring SRO DID. Plug and play, tinggal pasang aja. Ini nanti kita cobain ownernya, pasti dijamin beda, lebih ringan. Walaupun harganya ya lumayan beda jauh, sekitar 500 ribuan, tapi kalian ngerasain bedanya, akselerasinya lebih ringan, lebih mantap, view-nya juga lebih dapet. Kalian pasti puas bro. Karena gue nyobain sendiri, itu beda banget antara gear baja sama gear aluminium. Bedanya 30% beratnya, tarikan makin ringan. Tampilan kokpit, tampilan ban juga lebih cantik. Dan sebelah sini untuk underbone-nya pakai WR3. Ini plug and play, tinggal pasang aja. Ini juga bisa di-adjust lebih tinggi atau lebih pendek. Di sini ada bagian setelan bautnya ya bro. Jadi tinggal dipindah-pindahin aja, nyesuaiin ownernya. Tapi gue udah setting segini, menurut gue nyaman, enak buat miring-miring. Dan posisi ergonomi badan gua sama badan ownernya nggak jauh beda. Akhirnya gua setup segini bro. Jadi kaki lebih mantep ngejepit si tank grip. Jadi di saat gua cornering, gua miring-miring ya, itu gua lebih dapat feelnya. Karena gua lebih nyatu. Kaki gua lebih dapet buat ngejepit tangki bro. Dan ini pasang front rider, ini bawaan Kawasaki ya. Tinggal pasang aja. Jadi cukup sekian review Neo Ninja 250. Makasih juga buat ownernya udah percayain ke tempat kita buat garap motornya. Ditunggu garapan selanjutnya.
kita jamin kita buat lebih kece, lebih nyaman, dan buat trading santai, jalan jauh itu dijamin mantep lah. Kalian punya fashion, kalian punya mimpi motor, kalian punya motor kesayangan, yuk diwujudin. Jadi ya lumayan buat apresiasi kerja keras kalian di saat kalian capek, di saat kalian penat sama kerjaan, rutinitas, di saat tiap hari kalian harus kerja macet-macetan, kalian punya motor yang kalian buat sesuai mimpi kalian, dimana kalian pandanginnya itu keren, nyaman, mantap, kalian bawa reading itu juga nyaman, itu jadi kepuasan bro. Itu buat kebahagiaan diri kalian sendiri. Karena gue ngerasain itu, gue di saat gue penat, gue capek, gue pusing mikirin semuanya, gue ngeliatin motor gue keren, kayaknya wah capeknya itu hilang. Dan kalau udah sumpek banget, gue ajak motor-motoran, gue ajak keliling motor gue, itu nyaman bro. Berasa penat di otak lu tuh hilang. Itu sebagai hobi, karena gue hobi motor dari kecil sampai sekarang. Dan sekarang kalau dulu gue modif ke performa mesin, gue selalu gue bore up buat kejar itu. Sekarang gue hanya sekedar kejar tampilan dan part-part yang plug and play tinggal pasang aja. Lumayan buat ngeringanin mesin. Dari segi pemakaian rantai yang lebih ringan, rantai yang lebih adem, lebih senyap, jadi reading kemana-mana lebih nyaman, lebih awet, nggak gampang kendor, nggak gampang berisik. Itu jadi kepuasan bro. Jadi buat kalian yang mau modif motornya, mau bangun motor impiannya, bisa langsung mampir ke bengkel. Kalian bisa chat admin kita, kalian mau buat gimana, pasti bisa kita sesuaiin, kita wujudin mimpi kalian. Jadi bisa buat ngelepas penat kalian dari rutinitas kerja yang kalian alami. Makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata. Kali aja kalian punya masukan, kalian bisa komen di bawahnya. Yuk, selamat sore. See you.